Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur karena Engkau sangat baik. Engkaulah Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan kesempatan pada kali ini dalam talian online. Bapa Surgawi, Engkau berkati acara ini. Biarlah melalui online, biarlah anak-anak Tuhan yang berbakti di setiap rumah masing-masing, mereka juga tenang, mereka diberkati lewat persekutuan ibadah keluarga masing-masing walaupun dalam online. Bapa Surgawi, berkatilah acara kami ini Tuhan, dari permulaan sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama bacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Dia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita goyang-goyangkan badan kita. Mari kita memuji Tuhan dalam bahasa dusun. Mari kita naikkan pujian ini. Katakan, Mama Rayo aku kinoro hingan.
selama-lamanya kami mau mengikuti Engkau Tuhan. Shalom, pembacaan Perjanjian Lama terdapat dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat 1 hingga 8. Terjemahan dalam bahasa Indonesia. Tajuk besar kepatuhan kepada Raja. Siapakah seperti orang berhikmat dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya. Patuhilah perintah Raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Karena titah Raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan kepadanya, apakah yang Baginda buat? Siapakah yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan. Dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Karena waktu segala sesuatu ada waktu pengadilan, dan kejahatan manusia menekan dirinya. Sesungguhnya ia tak mengetahui apa yang akan terjadi. Karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu terjadi? Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Pembacaan dalam Perjanjian Baru terdapat dalam Ibrani pasal 11 ayat 21 hingga 30. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan daripada dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan seperti ia tidak melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, mereka runtuhkanlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Sekian pembacaan. Mari kita angkat pujian. Kita mau mengucap syukur pada Tuhan untuk berkat kasih setia Dia yang Dia berikan pada kita sepanjang minggu ini. Kita sekali lagi ada kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapakku berterima kasih. Bapa,
syukur. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi kita naikkan ucapan syukur kita. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan, Bapa, aku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan ucapan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setia Tuhan. Besar setiamu, besar setia, besar setiamu, besar setia, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya Tuhan. Besar setia Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur. Ini pujian dari hati kami. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada hari ini kami mau mendengar firman-Mu melalui online pada pagi ini. Tuhan, berkatilah firman-Mu yang disampaikan pada pagi ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan
yang memberikan penterjemahan yang tepat untuk memberikan pengertian bagi kami semua yang mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya Tuhan, biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, pada pagi ini kita mau mendengar firman Tuhan yang bertema gereja bertumbuh ataupun pertumbuhan gereja. Nah, pertumbuhan gereja ini adalah kehendak Allah bagi gerejanya untuk bertumbuh. Pertumbuhan gereja ada pada Tuhan Yesus. Dan karena Dia adalah kepala gereja, karena Dia disalib, mati dan dikuburkan, pada hari ketiga Dia bangkit. Pertumbuhan gereja Tuhan karena kuasa kebangkitannya memberikan keyakinan kepada pengikutnya dan tidak memberikan keraguan kepada pengikut-pengikutnya. Karena Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tuhan Yesus naik ke surga dan Dia minta Roh Kudus turun menjadi penolong gerejanya, bertumbuh menjadi saksi Kristus. Orang percaya yang sungguh-sungguh setia, yang dipimpin oleh Roh Kudus, membawa kemenangan pertumbuhan bagi gerejanya. Membawa kemenangan kepada pengikutnya, karena Tuhan Yesus adalah kepala gereja. Pertumbuhan gereja, inilah tema kita pada hari ini. Jadi gereja pertumbuhan karena Tuhan Yesus kepala gereja. Gereja bertumbuh karena gereja memiliki Allah yang maha kuasa. Jadi inilah sebab kita punya gereja, ada pertumbuhan karena Tuhanlah pemilik gereja kita. Dan pertumbuhan itu Allah di dalam Tuhan yang berkuasa untuk menguasai gereja. Jadi gereja bertumbuh karena memiliki imam yang besar, yang hebat. Terdapat dalam Ibrani pasal 7 ayat 25 kita baca. Dia katakan di sini, karena itu Ia sanggup juga menyelamat dan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Nah, di sini kita melihat bahwa pertumbuhan gereja kita ini adalah kehebatan Tuhan yang bersama dengan umat-Nya yang mengikuti pemerintahan Tuhan Yesus. Di sini kita melihat Ia hidup sentiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi kita bersyukur karena Dia tidak mati. Dia hidup sampai selama-lamanya dan Dialah yang berkuasa di atas pertumbuhan gereja-gereja Tuhan. Gereja bertumbuh karena memiliki Alkitab, buku yang hebat. Rom pasal 1 ayat 16. Dia katakan di sini, Injil adalah kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Wah, syukur. Termasuklah kita ini, walaupun kita bukan orang Yahudi, tapi kita bersyukur karena kita pun ada peluang mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Jadi kita bersyukur kekuatan Allah sendiri yang sanggup memberikan penjelasan kepada kita sehingga kita percaya dan kita memiliki keselamatan itu karena kekuatan Allah, yang kekuatan Injil atau pemberitaan firman Tuhan yang kita dengar dan kita terima dengan penuh sukacita. Dan kita bersyukur karena apabila kita di pihak Tuhan Yesus, kita bersyukur karena kita berada dalam pemerintahan Dia. Dan dalam kekuatan Allah sendiri yang berkuasa, yang memberikan kita kemenangan ataupun keselamatan, dan memberikan kita keyakinan bahwa kekuatan dari Allah
penyelamatan dari Tuhan yang dapat memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Jadi kita bersyukur karena kalau bukan Tuhan kita tidak dapat mendapatkan keselamatan. Mungkin kalau Injil tidak kita dengar, mungkin kita tidak dapat keselamatan. Tapi oleh karena Alkitab, buku yang hebat yang memberikan kita penjelasan, dan kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan penyelamat dalam hidup kita. Jadi kita bersyukur karena hari demi hari, makin hari kita dikuatkan dan kita yakin akan firman Tuhan yang hebat yang memimpin kehidupan kita. Seterusnya, gereja bertumbuh karena kita memiliki juru selamat yang hebat. Ibrani pasal 7 ayat 25. Karena itu Ia sanggup juga menyelamat dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Nah, di sini kita bersyukur kita mempunyai juru selamat yang hebat. Dia penuh kasih, Dia penuh pengorbanan untuk demi keselamatan kita. Jadi kita bersyukur karena penyelamatan Dia sempurna dan menyediakan bagi setiap orang keselamatan itu. Jadi kita bersyukur karena kehebatan Tuhan Yesus. Dia sudah selesai pengorbanan Dia di atas kayu salib oleh karena kasih-Nya yang begitu besar. Jadi sebab gereja bertumbuh, gereja akan makin hari makin banyak orang akan diselamatkan oleh karena juru selamat kita adalah juru selamat yang menyelamat, dan Dialah juru selamat yang hebat. Jadi kehebatan Dia ini kita perlu kita hormati, dan kita mau terus-menerus akan menjadi pengikut kerajaan yang memberikan keselamatan bagi setiap kita. Jadi yang seterusnya, gereja bertumbuh karena kita memiliki penolong yang hebat, yaitu Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Begini bunyinya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, kita bersyukur karena Roh Kudus bukan lagi di sorga, tapi Dia ada di bumi, bahkan di dalam kehidupan kita. Dan Dialah yang memberikan kita kuasa menjadi saksi bagi Kristus. Jadi kita bersyukur karena Roh Kuduslah yang membantu kita untuk menjadi saksi Kristus di mana saja kita berada. Seperti dalam firman Tuhan ini, dari Yerusalem, seluruh Yudea, sampai Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi di mana saja kita berada di ujung bumi. Kita berada di Sabah, kita berada di Kaliangau, kita juga berada di penghujung bumi. Dan disinilah kita mau ambil kesempatan untuk menjadi saksi untuk kepada semua orang, karena Roh Kudus yang hebat menjadi penolong kita. Seterusnya, gereja bertumbuh karena memiliki kesempatan yang hebat. Wahyu pasal 3 ayat 8, dia katakan di sini, dalam Wahyu pasal 3 ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, syukur, inilah yang kerinduan kepada setiap pribadi. Kerinduan Tuhan kepada kita. Walaupun kita tidak sehebat dengan orang lain di luar sana, tapi inilah yang sangat penting di dalam firman Tuhan yang tertulis di sini, ialah walau kekuatan kita tidak seberapa, tapi namun menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan. Dan ini sangat penting bagi setiap orang yang menjadi pengikut Yesus. Jadi biarlah kita akan terus-menerus menuruti firman Tuhan, supaya ada pujian daripada Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan. Supaya setiap kita menghadapi dunia yang tidak menentu ini, yang kita lihat hari demi hari ada perubahan. Bahkan kita melihat ada berita-berita yang menakutkan
dan juga yang belum kita memahami sebenarnya, tetapi kita bersyukur karena ada firman Tuhan yang memberikan kesempatan-kesempatan kita yang hebat. Kita memiliki kesempatan yang hebat karena kita ada firman Tuhan yang kita mau turuti, dan ada nama yang kita tidak mau sangkal, yaitu Tuhan Yesus yang memberikan jaminan keselamatan bagi setiap orang yang mengakui nama Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Jadi kita bersyukur. Yang seterusnya, gereja bertumbuh jika gereja memiliki orang percaya, memiliki kemampuan rohani. Yang pertama di sini ialah gereja bertumbuh jika gereja memiliki orang percaya yang bertaubat dan dilahir baru. Yohanes pasal 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Wah, ini sangat penting. Kita dapat melihat kerajaan Allah. Kita bersyukur karena gereja bertumbuh jika gereja memiliki orang yang percaya, yang bertaubat dan dilahir baru. Jadi inilah yang kita harus miliki untuk sementara kita menantikan kedatangan Tuhan. Biarlah jamaat ataupun gereja-gereja Tuhan ada pertumbuhan yang dituntut oleh firman Tuhan seperti ini, yaitu ada gereja yang memiliki orang-orang yang percaya dan bertobat dan dilahir baru, supaya melihat kerajaan Allah satu hari nanti waktu Tuhan datang. Seterusnya, gereja bertumbuh jika gereja memiliki orang yang setia melayani. Jadi kita bersyukur banyak anak-anak Tuhan yang setia melayani di SIB Kaliangau. Biarlah ini akan terus menerus berkembang dari generasi ke generasi dan dari pelapis ke pelapis yang diajar oleh anak-anak Tuhan di tempat ini. Saya membaca, layanilah seorang yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ini terdapat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Jadi inilah kebaikannya. Kalau semua dalam gereja SIB Kaliangau atau gereja-gereja yang lain menggunakan karunia, kemampuan, bakat dia untuk melayani bagi Tuhan, gereja akan bertumbuh dan gereja akan makin hari makin bertumbuh dan makin maju. Dan seterusnya, gereja bertumbuh jika gereja memiliki orang yang cakap mengajar. 2 Timotius pasal 2 ayat 24. Sedangkan hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap sama orang, ya harus cakap mengajar, sabar. Inilah ya sabar. Dan contoh adalah Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain. Kita melihat mereka ini dipakai Tuhan untuk mengajar. Dia gunakan karunia yang begitu luar biasa yang diberi oleh Tuhan. Sampai hari ini kita akan mengalami pengajaran demi pengajaran yang oleh Rasul Paulus, dan inilah yang memberikan pertumbuhan, memberikan kemajuan dan petunjuk bagi setiap orang Kristen. Dan tidak heranlah pengajaran rasul-rasul ini amat berguna bagi kita sampai hari ini. Dan juga hamba-hamba Tuhan sampai hari ini banyak orang yang dipakai Tuhan untuk mengajar firman Tuhan dan betul-betul boleh menolong kepada pertumbuhan gereja di mana-mana di dalam zaman yang ada sekarang ini. Nah, gereja bertumbuh jika gereja memiliki orang yang percaya, yang menempatkan Yesus di atas segala-galanya. Yohanes pasal 3:31, dia datang dari sorga, dia adalah kepala gereja. Dia datang dari sorga dan dialah sebagai kepala gereja. Dan kalau dia kepala gereja, dialah yang berkuasa untuk gereja-gereja yang ada di dalam bumi ini, yang mengandalkan Tuhan Yesus, yang meninggikan nama Tuhan Yesus. Dan orang gereja-gereja Tuhan yang meninggikan nama Tuhan
gereja itu sendiri akan bertumbuh dan menarik banyak orang. Jadi tidak heran bagi gereja-gereja Tuhan yang di mana-mana gereja sekarang ini yang betul-betul meninggikan nama Tuhan dan juga mengagungkan nama Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam gereja itu. Makin hari makin banyak orang ditarik kepada Tuhan Yesus. Dan saya tidak heran di SIB Kaliangau di masa akan datang ini terus menerus Tuhan pakai SIB Kaliangau walaupun sedikit orang, tapi saya percaya SIB Kaliangau ini akan terus dipakai Tuhan untuk memancarkan, meninggikan nama Tuhan, dan biarlah menarik banyak orang. Dan satu hari nanti kalau sudah tidak ada lagi ini kekangan dari kerajaan untuk menutup ini gereja yang ada sana sini di dalam seluruh Sabah ini, satu hari nanti tidak kita heran gereja-gereja akan makin hari makin menarik, dan gereja akan bertumbuh dengan sendirinya karena pekerjaan Roh Tuhan, dan Tuhan Yesus sendiri yang menggerakkan banyak orang, karena Tuhan yang mempertumbuhkan gereja, karena itulah kerinduan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Oke, seterusnya, gereja bertumbuh jika gereja memiliki orang yang percaya menunaikan panggilan Allah menjadi saksi Kristus. Jadi kita semua ini adalah saksi-saksi Kristus, saksi-saksi Kristus. Setiap kita yang sudah dibeli dengan darah yang mahal, yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kita bersyukur karena kita diberikan kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Dan inilah kesempatan kita untuk menjadi anak Tuhan, menjadi saksi Tuhan di mana saja kita berada. Jadi kita bersyukur karena inilah kesempatan untuk mempermuliakan nama Tuhan melalui kesaksian hidup kita, melalui percakapan kita, melalui apa cara saja yang Tuhan pakai kita, ataupun perubahan hidup kita, Tuhan orang lain melihat, ataupun dalam kita mau bercakap dengan orang lain, pengalaman yang belum kau terima Yesus dan sesudah menerima Yesus, dan keyakinan tentang masa depan kau masuk surga. Dan itu sangat penting, dan orang lain akan tertarik, dan mereka mau rindu, mau memiliki itu apabila kita mau bersaksi tentang perubahan dan pengalaman hidup bersama memiliki kerajaan Tuhan Yesus. Jadi gereja bertumbuh jika gereja memiliki orang yang suka memberi. Wah, orang sebenarnya ini mungkin banyak orang yang ini pastor ini dia akan suka diberi. Sebenarnya bukan itu tujuan. Lukas pasal 6:38. Dia katakan di sini, berilah kamu akan diberi suatu tangkaran yang baik dan yang dipadatkan, yang digoncang dan ditumpah keluar akan dicurahkan dalam rimbaanmu. Sabab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Wah, puji Tuhan. Bertumbuh karena ada orang yang dipakai Tuhan untuk memberi, untuk kemajuan dalam gereja. Cobalah kalau gereja itu, kalau tidak ada yang suka memberi untuk bagi pekerjaan Tuhan dalam gereja, saya percaya gereja itu akan makin hari makin tidak ada yang boleh dilakukan. Tapi kita bersyukur karena ada firman Tuhan untuk pertumbuhan gereja. Keuangan ini juga salah satu untuk mau pertumbuhan gereja, untuk memberikan kemajuan, untuk melaksanakan suatu amanat yang Tuhan percayakan kepada setiap pribadi kita. Kalau kita membuat bangunan, memerlukan juga orang yang memberi. Jadi orang yang suka memberi untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kita mau berdoa supaya orang-orang yang di luar sana ataupun di dalam sini, supaya semua belajar untuk terus menerus memberi kepada Tuhan. Supaya gereja ini, yang wawasan dalam gereja ini masa akan datang, yang membangunkan gereja, walaupun kita tidak sanggup untuk membangun yang begitu besar, tetapi kalau semua satu hati untuk melaksanakan itu, saya percaya satu hari nanti ada juga berkat yang cara Tuhan
untuk menambahkan keuangan yang dipungut oleh gereja ini untuk pertumbuhan dalam gereja di masa akan datang. Jadi berilah dan kamu akan diberi tangkaran yang baik. Dan kamu pakai untuk pengukur, kamu akan diukur kepadamu. Jadi apa yang kita buat untuk Tuhan, Tuhan mengukurkan untuk sesuai dengan kita punya hati untuk Tuhan. Jadi biarlah apa yang kita sanggup buat untuk Tuhan dalam pemberian kita, jangan sia-siakan peluang sementara kita hidup. Karena hidup ini adalah kesempatan. Walaupun bertimbun uang kita banyak di sana sini, tapi kita tinggalkan begitu. Tidak ada sempat kita menabur untuk bagi Tuhan dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi sia-sialah keuangan kita yang bertimbun-timbun itu. Tetapi kalau kita banyak uang, kalau kita berikan untuk gunakan kesempatan untuk membangunkan sesuatu pertumbuhan, kemajuan dalam gereja Tuhan, kita akan suatu hari nanti kita akan bersuka cita karena bukan saja jiwa, tubuh kita serahkan kepada Tuhan, tapi kita ada masa untuk memberikan kepada Tuhan yang kita sudah persiapkan untuk bagi Dia. Yang terakhir, gereja bertumbuh jika gereja memiliki pendoa-pendoa yang benar. Jadi semuanya ini memerlukan doa. Kalau kita mau memerlukan pertumbuhan terus-menerus, inilah pendoa-pendoa. Memerlukan ada orang yang pendoa-pendoa yang betul-betul untuk melakukan pekerjaan pendoa-pendoa ini dalam gereja-gereja Tuhan. Tidak heran gereja-gereja yang maju, gereja-gereja yang bertumbuh cepat, karena mereka ini memiliki pendoa-pendoa yang banyak dan mereka berkomitmen pendoa-pendoa yang begitu hebat. Mereka tidak peduli masa dan begitu banyak gunakan untuk persekutuan doa, karena mereka betul-betul mereka gunakan itu pelayanan untuk bagi Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Jadi gereja bertumbuh karena dipenuhi dengan doa-doa dalam semua activity. Jadi bagi kita di SIB Kalyangau, walaupun sedikit kita di sini, biarlah ada orang-orang yang dipakai Tuhan, pendoa-pendoa yang benar, yang Tuhan biarlah ada karunia-karunia yang timbul, pendoa-pendoa syafaat di SIB Kalyangau ini, supaya makin hari makin akan bertumbuh. Dengan begitu diberkati, semua usaha diberkati karena ada pendoa-pendoa yang dipakai Tuhan. Karunia-karunia mereka dipakai Tuhan untuk pendoa-pendoa dalam semua aktiviti dalam gereja-gereja Tuhan di tempat ini dan juga di luar sana. Jadi firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, saya tidak mau ambil masa lagi yang panjang. Kita bersyukur karena Tuhan yang pemilik gereja dan pemilik pertumbuhan, dan Dialah yang bekerja sama dengan kita untuk bertumbuh di dalam gereja-gereja, baik gereja yang kecil seperti kita di SIB Kalyangau maupun gereja-gereja yang besar. Saya percaya Tuhan tidak mau gereja itu tidak bertumbuh. Dia rindu gereja kita bertumbuh terus-menerus, sebab Dia Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Kita bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami sudah menikmati persekutuan dengan Engkau lewat ibadah kami dari permulaan dan sampai pada pengakhiran. Dan firman Tuhan juga sudah diberitakan. Bapa surgawi, apapun kekurangan penyampaian firman-Mu, Tuhanlah yang melengkapi semuanya itu melalui pekerjaan Roh Kudus. Supaya melalui firman Tuhan yang kami dengar, biarlah semuanya itu Roh Kuduslah yang bekerja dalam setiap orang pendengar, supaya semua anak-anak Tuhan yang memeluk penjelasan itu, mereka sendiri mengerti karena pekerjaan Roh Tuhan. Sebab itu Bapak Surgawi, sebentar nanti kami tutup acara ini, biarlah Roh Tuhanlah memimpin kami, dan firman Tuhanlah yang memimpin juga kami, dan juga biarlah nama Tuhan dipermuliakan.
di dalam sama anak-anak-Mu dimanapun berada, baik yang bekerja di masa akan datang dan mau yang tinggal di rumah, maupun yang bersekolah, maupun yang dalam keadaan yang kelemahan. Tuhanlah ya pengharapan kami untuk menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk melakukan keajaiban-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.